Masa kemudian itu indikasi kayak begitu aja harusnya dipanggil tanpa harus kita gugat sebenarnya. Masa harus digugat untuk manggil orang aja? Ya gimana nih sidangnya ditunda, sidang perdananya Pak? Ya mau kecewa tapi gimana lagi. Tapi sebenarnya kan penegak hukum itu selalu manggil orang minta dihormati dengan cara datang. Ini bahkan KPK dipanggil oleh hakim tapi tetap belum datang dengan alasan menyiapkan berkas. Ya mereka harus siap berkas dong kan gitu. Dan KUHP yang baru disahkan kemarin dan berlaku 1 Januari itu nantinya objek pra-peradilan termasuk penelantaran perkara. Kalau selama ini kan penelantaran perkara itu kan kreativitas kami aja. Perkara mangkrak 2 tahun, bahkan 1 tahun atau lebih 5 tahun kita gugat, itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Tapi bahwa KPK harus mulai semangat baru dengan cara segera hadir, karena memang nanti sudah tidak ada perdebatan penelantaran perkara itu termasuk objek atau bukan. Nah, KUHP yang baru sudah objek pra-peradilan. Nah, penelantaran perkara dalam pokok perkara ini adalah tidak memanggil Bobi sebagai saksi. Bahkan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Medan diminta untuk dihadirkan. Tidak dihadirkan. Terus juga di KPK tidak dihadirkan. Terus nomor 2, Muriato Armin yang dipanggil 2 kali tidak hadir juga tidak dipanggil paksa. Terus surat dakwaan menghilangkan duit 2,8 miliar yang hasil OTT. Terus ada beberapa yang isu teman-teman yang ke Dewan Pengawas itu kan ada penghalangan atau penghambatan oleh Satgas, kepala Satgas untuk menggeledah, menyita dan lain sebagainya. Jadi ini kan masuk kategori seperti KUHP tadi, penelantaran perkara itu adalah dengan cara menelantarkan atau menghentikan secara tidak sah. Tidak sahnya ini 4 itu tadi. Maka ini harus siap-siap KPK nanti untuk diperintahkan atau dikalahkan gitu untuk pra-peradilan ini. Jadi ya enggak apa-apa kalau ini mereka untuk siap-siap berkas ya dalam rangka supaya tidak kalah kan. Sebenarnya gampang supaya tidak kalah. Minggu depan panggil aja Bobi. Nah kan itu ke Pengadilan Tipikor Medan. Dan juga Muriato Armin dipanggil lagi ke KPK. Terus kemudian surat dakwaan nanti dibuktikan ditambahkan 2,8. Terus Satgas-Satgas yang menyita menggeledah itu ya disita digeledah lagi. Itu loh. Jadi gugatan ini kan sebenarnya memaksa KPK untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Intinya yang utama adalah memanggil Bobi. Karena apapun ada beberapa materi, bukan hanya sebagai kepala atau atasannya yang harus mengawasi, bukan. Tapi ada materi yang berkaitan dengan perubahan APBD sampai 4 kali hanya untuk digunakan untuk anggaran proyek itu, diambil dari pos-pos yang lain gitu. Dan kemudian juga turun ke daerah ngecek lapangannya juga gitu. Masa gitu tidak dipanggil gitu? Masa harus digugat gitu kan? Sebenarnya kita malu dalam posisi ini punya KPK yang sangat lemah di hadapan Bobi gitu. Nah, sementara kalau yang lain-lain dulu menteri aja dipanggil, gubernur siapapun dipanggil kalau di tempatnya ada proyek-proyek yang mangkrak atau tempat izin, bahkan Abdul Ghani Kasubah akhirnya malah jadi tersangka gitu kan. Nah, itu yang rangkaian-rangkaian seperti itu nampak KPK menjadi tidak adil memperlakukan kasus di Sumatera Utara ini. Maka kita gugat. Dari Maki sendiri apakah mengendus ada dugaan penerimaan aliran rasuah di Bobi Nasution? Belum sih, saya belum punya belum. Tapi bahwa ini kan dalam korupsi tidak harus menerima, kan itu. Tapi apa rangkaian perbuatannya yang memudahkan atau membantu, minimal gitu kan. Membantu aja kan dikurangi 1/3. Nah, korupsi dianggap tidak ada pembantuan, dianggap turut serta. Nah, kan malah bisa, makanya harus digali, diperiksa di Pengadilan Negeri Tipikor. Perpindahan 4 itu aja kan, 4 kali itu aja kan pasti bisa didalami. Terus juga yang berkaitan dengan bahwa dia membawa topan ginting dari Pemkot Medan langsung ke Sumatera Utara, ke provinsi dengan jabatan yang sama. Dulu eselonnya itu di tingkat kabupaten, langsung juga tanpa melalui tahapan-tahapan langsung naik jadi kepala dinas juga. Nah, ini kan banyak hal yang membuat indikasi-indikasi bahwa Bobi harus diminta keterangan untuk didalami. Dan hakim waktu meminta itu juga begitu, panggil PJ Sekda dan panggil Gubernur Sumatera Utara, memang nggak nyebut nama Bobi waktu itu di persidangan, untuk kita buka semua.
gitu. Jadi itulah, maka kalau masa kemudian itu indikasi kayak begitu aja harusnya dipanggil tanpa harus kita gugat sebenarnya. Masa harus digugat untuk manggil orang aja? Bang, Gitu. kalau dari Mak sendiri melihatnya gimana sih Bang kesaksian Bobi itu, seberapa penting kesaksian Bobi dari perkara-perkara tadi Abang sebutkan? Kalau levelnya super penting, karena memang satu atasan, ada korupsi di bawahnya kan dia kan bisa dimintai keterangan dan bisa pertanggungjawaban karena tidak mengawasi. Dalam hukum pidana itu adalah istilahnya delik omisi, membiarkan aja bisa. Pernah dulu Kejaksaan Agung itu menangani OJK yang membiarkan proses terjadinya fraud atau penyimpangan di sebuah jasa keuangan. Nah, di sini juga begitu gitu. Apapun ini gubernur loh, atasannya langsung topan, dan ada jejak-jejaknya dari Bobi, yaitu dia berinisiatif untuk memindahkan anggaran sampai 4 kali. Jadi sangat penting kalau itu. Penegasan Bang, berarti Bobi harus diperiksa KPK Bang? Harus kalau itu. Sampai kapanpun kalau belum diperiksa ya kita gugat lagi. Gitu. Bang, menurut Mas sendiri pandangannya bagaimana sih, apa yang menyulitkan, yang membuat KPK sampai saat ini? Apakah takut atau seperti apa? Ya KPK dua periode terakhir ini, kemarin dan sekarang itu kan memang takut dengan kekuasaan. Itu kan sudah tidak diperlu carikan bukti lagi gitu. Memang 2 periode terakhir ini yang sekarang dan sebelumnya itu takut dengan kekuasaan. Kalau dulu itu menunjukkan kehebatannya, manggil orang, bahkan menangkap orang. Kalau sekarang itu lebih banyak narasinya, ngelesnya gitu loh, muter-muter. Ya kayak kemarin itu Pak Asep Guntur mengatakan, "Loh, jaksa kemudian meminta penjelasan lagi pada hakimnya. Apa perlu memang manggil gubernur gitu?" Oh, katanya hakimnya tidak menjawab itu katanya. Padahal saya lacak teman-teman wartawan di sana, nggak ada jaksa mengkonfirmasi ulang, itu nggak ada. Gitu. Bang, ini apa ada hubungan sih Bang soal pimpinan KPK kan dipilih oleh presiden sebelumnya kan? Itu ada hubungan itu Bang? Iya, kalau saya mengatakan ada, ya ada juga. Mau apa lagi kalau enggak? Masa enggak ada? Saya kan malah kelihatan takut juga. KPK takut, saya juga takut gitu kan. Kalau ngomong enggak ada. Apapun kan dibentuk Pak Jokowi. Sekarang Bobi menantunya Pak Jokowi gitu kan. Nah, dari sisi itu kalau mereka berani, saya mengatakan berani. Kalau takut ya takut. Apa ada hubungannya? Ya ada lah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.